Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Uzli Fatil Jannah dengan NIM 255401111381, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, jadi gerak. Selamat gerak. Gerak. Di dalam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, lengkap ya. Oke. Mulai, silakan cek di laci maupun di bawah meja kalian. Apabila ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah yang ada di depan kelas. Di depan kelas itu ya. Silakan dicek di bawah mejanya ya. Untuk materi yang sekarang, kita akan mempelajari tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ya, etika pergaulan dulu yang akan kita bahas. Untuk komunikasi Islamnya pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mempelajari tentang etika pergaulan, ada beberapa hal yang ingin Bu Guru tanyakan sama kalian. Yang pertama, pertanyaannya akan Bu Guru bacakan, terus juga ada juga di PowerPoint. Pertanyaan pertama, yang bisa menjawab ya, jadi jawabnya jangan bersamaan. Yang bisa menjawab silakan langsung angkat tangannya ya. Pertanyaan yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang etika pergaulan, di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Ya. Terus yang kedua, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya,
terbiasa menciptakan suasana dinamis dan harmonis di masyarakat maupun media sosial. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas pada etika pergaulan, ada beberapa hal yang ingin Bu Guru tanyakan. Yang pertama, langsung jawabnya satu-satu ya, angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu jika ada anak muda yang berbicara kasar kepada orang tua atau guru? Bagaimana perasaanmu jika ada anak muda yang berbicara kasar kepada orang tua atau guru? Siapa yang mau menjawab? Ya, Makaila silakan, apa jawabannya? Perasaanmu bagaimana, Makaila? Terkejut ya? Jadi kalau ada anak muda yang berbicara kasar kepada orang yang lebih tua atau guru, itu kamu terkejut ya? Oke, pertanyaan selanjutnya bisa diperhatikan ya di slide ya. Pertanyaan selanjutnya, ini nanti bisa dijawab bersama-sama. Pernahkah kamu merasa sakit hati karena ucapan atau perlakuan temanmu? Pernah ya. Yaitu tentang etika pergaulan. Etika. Pernah mendengar kata etika? Pernah ya, sering ya. Ya, oke. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang etika? Etika apa? Etika adalah attitude, Randy. Terus Sandi tadi angkat tangan kayaknya. Apa San? Sikap. Terus ada lagi etika itu? Siapa lagi yang mau menjawab tentang etika? Sudah? Cuma 2 anak saja? Oke. Tadi dari apa yang disampaikan temannya, etika itu attitude Bu. Etika itu sikap ya. Itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi etika itu juga sering dikenal dengan adab atau akhlak. Ya. Jadi etika itu berarti aturan atau pedoman tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan bertingkah laku dengan baik kepada orang lain. Jadi kita dalam bergaul itu harus ada etikanya, Rek. Ya. Kenapa kita dalam bergaul harus ada etikanya? Ya. Contohnya kalian di sekolah, itu kan ada tata tertib kan? Ya. Di situ di tata tertib di buku bobot ada mengejek teman, ada bobotnya berapa, ya kan? Terus apalagi di buku bobot itu biasanya tentang pergaulan, tidak sopan sama guru. Itu kan etika pergaulan juga kan? Ya. Terus mengapa di dalam pergaulan itu harus ada etika? Ada yang tahu? Karena, silakan bisa kalian baca, etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena di sini agamanya Islam semua ya. Jadi, etika di situ untuk mengatur bagaimana kalian cara bergaul dengan teman kalian, bagaimana kalian bergaul dengan orang tua. Ada pedomannya. Paham kan tentang etika? Oke. Biar kalian lebih paham, selanjutnya akan Bu Guru bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Jadi nanti cara membagi kelompoknya kita berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4. Karena kelompoknya cuma 4, nanti kembali lagi ke 1, 2, 3, 4. Paham ya? Setelah tahu kelompoknya nomor berapa, silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Selanjutnya, karena kalian sudah tergabung dengan kelompoknya masing-masing, tugas yang pertama, tugas kelompok yang pertama, itu pertanyaannya, di sini Bu Guru akan membagikan LKM-nya, jadi nanti kalian langsung mengerjakan di LKM-nya sini ya. Di LKM-nya sudah tertulis topiknya, ya. Di situ, jadi tugas kelompok masing-masing nanti, tolong didengarkan ya. Jadi, tiap kelompok itu yang didiskusikan berbeda-beda. Kelompok 1 apa topiknya? Coba dibaca itu apa? Lebih tua ya, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Terus kelompok 2? Pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya. Kelompok 3 apa topiknya?
Etika pergaulan Dengan yang lebih muda. Untuk kelompok 4, topiknya apa? Oke, tiap kelompok berbeda kan ya? Oke, selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan? Di situ juga ada sudah pertanyaannya. Yang pertama, ini diskusi untuk yang pertama. Yang pertama, kalian diskusikan bagaimana ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, itu kelompok 1, dengan terus teman sebaya kelompok 2, orang yang lebih muda kelompok 3, terus etika pergaulan dengan lawan jenis kelompok 4. Silakan Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ya, silakan berdiskusi, dimulai. Jadi nanti kalian mungkin bisa membuka buku paket sama LKS-nya, di situ insya Allah ada, atau murni dari jawaban dari hasil diskusi kalian. Waktu 10 menit sudah habis, ya. Sudah diskusinya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah semua. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan ini hari ini yaitu marketplace. Kalian nggak asing ya marketplace ya? Berarti marketplace itu jual beli ya. Di sini nanti tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kalian menjadi penjual dan pembeli. Jadi kalian mengutus 3 anggota dari kelompok kalian untuk membeli informasi ke kelompok lain. Paham? Ya. Jadi nanti yang 2 orang bagaimana Bu? Yang 2 orang tetap berada di kelompoknya menjadi penjual karena akan kedatangan pembeli untuk menggali informasi. Paham ya? Silakan langsung ditentukan siapa ke kelompok ini, siapa ke kelompok, misalkan kelompok 4, siapa yang diutus ke kelompok 1, siapa yang diutus ke kelompok 2, siapa yang diutus ke kelompok 3. Paham ya? Paham ya? Silakan dibawa bukunya juga untuk mencatat informasinya, langsung ke kelompoknya, ke penjualnya, silakan. Kelompok 2 sudah kedatangan 3, sudah. Kelompok 3 sudah kedatangan 3 pembeli. Kelompok 4 sudah. Oke, silakan membeli informasi dari kelompok lain, bisa kalian catat. Nanti dari hasil yang kalian beli, silakan kalian sampaikan lagi ke tokonya masing-masing ya. Silakan dimulai. Untuk informasinya sudah selesai? Sudah. Jika kalian sudah membeli informasi, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Setelah kalian kembali ke kelompoknya masing-masing, silakan kalian tadi dari hasil yang sudah kalian beli ya dari toko lain, silakan kalian sampaikan informasi itu ke kelompoknya kalian. Misalkan tadi kelompok 3 yang ke kelompok 1 siapa? Nah, kamu menyampaikan ke temannya ya. Yang ke kelompok 2 siapa? Ya, sampaikan ke temannya. Yang ke kelompok 4 tadi siapa? Nah, langsung sama ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi lagi ya. Ini LKM-nya berbagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di situ sebenarnya tugas apa yang harus kalian lakukan sudah ada di situ. Di sini Bu Guru akan bacakan lagi. Tugas diskusi yang kedua, tolong diperhatikan ya. Tugas diskusi yang kedua yaitu dalam pergaulan sehari-hari. Perhatikan ya, dalam pergaulan sehari-hari mungkin saja ada teman kita yang tidak beretika ketika bergaul. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap teman tersebut? Kalian di sekolah banyak kan menjumpai teman-teman kalian yang tidak beretika? Ya. Cara ucapan, tingkah laku ya. Sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian seperti apa yang harus kalian lakukan ya. Silakan. Waktu diskusi 10 menit cukup? Cukup ya. Oke, mungkin dimulai.
Diskusinya sudah? Satu? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Oke, selanjutnya tadi dari hasil diskusi yang kedua, yang pertama ya. Hasil diskusi yang kedua, nanti kalian presentasikan di depan, kalian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang di depan siapa semuanya? Tidak. Ke depan cukup perwakilan saja dari kelompok, bisa satu anak, bisa dua anak, terserah kalian ya. Selanjutnya kita mulai dari kelompok satu dulu. Ya, kelompok satu berapa anak yang hampir? Satu anak. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman. Dalam pergaulan sehari-hari, mungkin saja ada teman kita yang tidak beretika ketika bergaul. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap teman tersebut? Menyampaikannya secara langsung dengan sopan, tidak menggunakan nada tinggi, dan fokus pada perasaan Anda sendiri atau menarik diri dari lingkungan tersebut. Jika perilakunya terus berlanjut, langsung dengan sopan, sampaikan perasaan Anda secara jujur dan tidak dengan menyindir atau nada tinggi. Mencari lingkungan yang positif, menjadi contoh yang baik, tegur dengan sopan, komunikasi dengan jujur. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tadi presentasinya sudah selesai semua. Sekarang Bu Guru akan sedikit saja menyampaikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan secara bersama-sama. Menurut pemantauan dari Bu Guru tadi, kalian sudah mempelajari tentang etika pergaulan. Ya, etika pergaulan itu kan bukan hanya tentang sikap, ya kan? Perilaku, cara berbicara, ya kan? Dari tadi pengamatan Bu Guru, ada etika, ada adab kalian, ada perbuatan kalian yang masih harus diperbaiki. Salah satunya, tadi ketika kalian berjalan di depan guru, ya posisinya masih Bu Guru perhatikan itu belum ada yang sesuai. Ya, jadi bagaimana ketika berjalan di depan guru? Ada yang bisa mencontohkan? Nggak tahu? Menundukkan badan, ya kan? Menundukkan badannya. Tapi tadi belum ada, ya kan? Jadi kalian berjalan masih seperti ini, biasa, seperti berjalan di depan kalian. Tidak ada berjalan yang menunduk. Coba siapa yang mau memberi contoh yang benar cara berjalan di depan guru? Ayo, siapa? Ya, silakan masuk. Nah. Jadi berjalan di depan guru itu harus membungkuk ya. Jangan tadi seperti contoh yang awal mereka malah seperti ini. Jadi bedakan berjalan di depan guru dan berjalan di depan temannya. Ya, paham ya anak-anak ya. Kalau untuk teman sebaya bagaimana? Ya jangan ngolok-ngolok. Itu juga etika pergaulan seperti itu. Banyak sekali contohnya. Dari materi yang sudah kita pelajari bersama, tadi apa yang sudah Bu Guru sampaikan itu mencakup keseluruhan. Terus selanjutnya, refleksi untuk materi yang telah kita pelajari. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab. Silakan langsung angkat tangan. Ya, jadi menjawabnya cukup satu anak saja. Pertanyaan yang pertama, ya sambil dilihat. Menurutmu ucapan atau sikap apa yang paling sering dilakukan teman sebaya yang bertentangan dengan etika Islam? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, Najwa, silakan. Najwa, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang? Ayo, bagaimana? Mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri ya, Ya. terus tidak mengulangi lagi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, siapa yang mau menjawab? Bagaimana caramu menjaga sikap sopan santun ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua? Oke, silakan Faris. Bagaimana Faris jawabannya? Menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, mendengarkan penuh perhatian, Ya. menunjukkan rasa hormat. Menunjukkan rasa hormat ya. Tadi contohnya tadi ya bersikap berjalannya bagaimana ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan keempat. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menjaga etika
saat menggunakan media sosial? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sandi, silakan. Bagaimana Sandi jawabannya, Sandi? Komentar-komentar negatif Viral kayaknya di kalangan kalian ya. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk tugas selanjutnya, nanti tugas akan Bu Guru kirim lewat Google Form ya. Silakan nanti kalian kerjakan lewat Google Form di rumah. Langsung dikerjakan saja. Karena waktunya sudah tidak cukup. Jadi pelajaran kita akhiri. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari etika komunikasi Islam. Kalau tadi etika pergaulan ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas etika komunikasi Islam. Karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tuh, siap, Ra. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Sudah ya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.